Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha 'adzaban. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur kembali bermuajahah pada kesempatan sore menjelang maghrib dalam kondisi hujan. Mudah-mudahan menambah keberkahan dari rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hujan ini. Mudah-mudahan jadi rahmat dan tidak jadi azab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, ikhwan wal akhwat fillah fiddin rahimakumullah, kita akan memulai kajian baru di Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab was Sunnah. Kita akan membahas tentang fikih saum. Insyaallah 4 pertemuan ke depan lah ya, kita akan mengkaji, membahas fikih saum. Untuk kajian pertama tentang saum ini, tentu kita mulai dari definisi dulu. Saum atau siam suka diterjemahkan puasa. Tepat atau tidak tepat. Karena nilai saum dengan puasa jelas berbeda. Tapi tidak apa-apa jika memang mau diterjemahkan puasa. Banyak sekali resapan dari bahasa syariat ya, kemudian jadi bahasa Indonesia atau jadi bahasa Sunda. Yang dimaksud itu padahal mah jauh kalau seandainya kita dalami nilainya. Maksudnya apa? Setiap mustalahat ya, istilah-istilah di dalam syariat, di dalam Islam, para ulama itu selalu memahami dari dua sisi. Lughatan wa istilahan. Secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa dan secara syariat atau syar'i. Mengapa dibedakan? Karena kalau istilah itu secara lughatan, secara bahasa, itu berlaku umum untuk siapa saja. Misal, saum itu atau asyam secara bahasa itu al-imsaku 'anis syai'. Menahan dari sesuatu. Menahan apa? Menahan apa saja. Setiap kali menahan itu namanya saum gitu. Kemudian kalau secara syariat ada pembatasan. Al-imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'i ma'an niyati min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Setidaknya 5 hal inilah biasanya jadikan definisi saum. Menahan dari makan, dari minum, dari jima, hubungan suami istri, disertai dengan niat saum maksudnya. Dari waktunya juga ditentukan, dari terbit fajar yang kedua ya, fajar sidik, sampai terbenam matahari, dari subuh sampai maghrib. Inilah yang disebut dengan saum. Kalau berbicara saum itu diterjemahkan puasa, puasa itu ada juga dalam ajaran agama lain. Ya. Bahkan ada juga yang mengatasnamakan saum, misalkan Yahudi ada saum, ada. Sampai sekarang ada. Cuman bukanya Isya. Setelah bintang-bintang muncul baru buka, bukan maghrib. Di Syiah juga sama seperti itu. Jadi beda antara saum yang menjadi syariat Islam dengan syariat di luar agama Islam. Termasuk puasa. Puasa itu kan dari kata ipuase, duduk lemas. Ya, duduk lemas, semedi, tapa, itu puasa. Dia tidak makan, tidak minum, bahkan lebih parah lagi, siang malam tidak makan, tidak minum. Malah kalau tirakat ada yang sampai 40 hari katanya. Ya. Untuk apa? Nah, nanti ini yang membedakan niat. Ada untuk ilmu kanuragan, kan? Oh, itu bukan ibadah. Ya. Itu bukan saum, itu puasa. Bahkan binatang pun ada yang puasa. Katanya kan yang sudah populer biasa digunakan tuh ular, ulat,
ayam betina ketika mengerami telur gitu kan. Itu tidak makan, tidak minum. Sama. Saum bukan? Oh bukan, itu binatang. Puasa. Duduk lemas, ular, ngajelepeng gitu kan. Ketika tidak makan, tidak minum, terjadi perubahan diri. Kulitnya yang tadinya sudah rusak, korodok begitu. Dengan puasa, megar, kembali, baru. Herang deh gitu. Memang dengan puasa itu bisa merubah diri. Ulat dari tadinya ulat dengan puasa dalam sekian puluh hari jadi kupu-kupu. Tapi bukan saum, ya. Tapi intinya mau dalam saum mau dalam puasa itu akan terjadi perubahan diri. Itu akan terjadi perubahan diri. Hatta binatang sekalipun. Cuman kalau kita mau membaca ayat kauniyah, ayat di luar Quran ya, termasuk melihat bagaimana perubahan ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu, kemudian ular, ya, perubahan kulitnya. Usahakanlah saum kita itu seperti ulat, jangan seperti ular. Kalau mau melakukan perubahan diri, ya, kan nanti ada orang tidak baik, tukang maksiat, jauh dari taat, dengan datangnya Ramadan, dengan saum, ingin terjadi perubahan diri, ya usahakanlah seperti ulat, jangan seperti ular. Karena ular itu sebelum puasa ular, beres puasa namanya ular. Sebelum puasa wajahnya seperti itu, beres puasa wajahnya tidak berubah. Begitu juga. Sebelum puasa makanannya tikus, beres puasa tukis juga. Sebelum puasa geraknya itu ngaleor gitu ya. Beres puasa ngaleor juga. Tabiat dan sifatnya sebelum puasa menyeramkan, menakutkan. Beres puasa menakutkan juga. Nah, beda dengan ulat, Bu ya. Kalau ulat mah ketika dia sebelum puasa namanya ulat, puasa jadi kupu-kupu. Sebelum puasa wajahnya menyeramkan, menakutkan, menjijikan. Simkuring mah isin lah hileud gitu. Beres puasa jadi kupu-kupu, indah, senang melihatnya. Apalagi kupu-kupu yang berwarna-warni begitu. Sebelumnya makan daun. Beres puasa jadi kupu-kupu. Makanannya apa? Madu. Saripati bunga. Wih, luar biasa. Sebelum puasa ulat itu geraknya merayap. Beres puasa terbang. Luar biasa. Sifat dan tabiatnya sebelumnya menyeramkan, menakutkan, membuat orang jijik gitu, ingin menjauh. Beres puasa tabiat dan sifat kupu-kupu itu menghidupkan, membantu penyerbukan bunga, bermanfaat sekali. Nah, kalau mau membaca ayat kauniyah ke binatang, ya jangan seperti ular. Tadinya bedul, jadi orang bedul dia. Iya, tadinya menyeramkan, beres Ramadan menyeramkan lagi gitu. Nah, jadi seperti itu. Baik, kembali lagi kepada saum. Saum bukan puasa. Jadi ada batasan-batasan tertentu yang ditahan itu apa? Jadi untuk urusan sah dan tidak sahnya, saum itu tidak makan, tidak minum, tidak jima dari subuh sampai maghrib. Disertai niat, sudah sah. Jadi kalau tidak menjaga mulut, tidak batal. Jadi jangan khawatir. Berbohong tidak batal. Gosip tidak batal saum. Memfitnah, menuduh, mencela, berkata kasar, berkata jorok, itu tidak membatalkan saum. Tapi merusak saum. Ya. Jadi tidak batal saum nama. Kalau yang penting sama, yang barusan saja. Minimalnya itu tidak makan, tidak minum, tidak jima, niatnya mau saum, kemudian dari subuh sampai maghrib tidak beraktivitas, menahan itu seperti itu waktunya. Adapun ketika tidak bisa menahan lisan, berkata yang batil, mata juga tidak ditahan untuk melihat yang diharamkan. Kata Rasulullah, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan, yang tidak meninggalkan perkataan zurnya dan perbuatan zurnya. Zur itu perkataan dan perbuatan batil. Bohong, gosip, memfitnah orang, bersaksi palsu, mencela, menghina, berkata kasar, berkata jorok dan sebagainya. Falaysa lillahi hajah. Allah tidak butuh. Tidak butuh apa?
fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Dia meninggalkan untuk tidak makan, untuk tidak minum. Dia menahan lapar dan hausnya. Artinya saumnya sah, tapi tidak bernilai. Jadi ada dua aspek. Ada aspek sah, ada aspek nilai. Untuk sah mah gampang lah, yang barusan. Anak SD pun bisa. Anak TK pun bisa. Kalau untuk sah. Tapi kalau untuk nilai, itu harus memperhatikan. Ternyata harus, mata juga harus saum. Lisan juga harus saum dan lain sebagainya. Baik, dari definisi tadi berarti kita bisa mengambil kesimpulan ada dua rukun dalam saum. Satu adalah al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubisy syams. Menahan hal-hal yang membatalkan, makan, minum, jima dari subuh sampai maghrib. Ini rukun pertama. Rukun kedua adalah niat. Rukun kedua niat. Kalau tanpa niat tidak sah saum. Kenapa? Innamal a'malu bin niat. Hanya saja amalan-amalan itu tergantung niatnya. Niatnya ini ibadah bukan? Karena ada yang puasa tapi untuk ilmu tenaga, ilmu hitam. Ingin kuat di kadek misalkan. Nah itu mah bukan ibadah, bukan saum itu. Yang kedua, niat saum itu kan ada dua macam. Ada yang sunat, ada yang wajib. Beda itu. Niat saum wajib dengan niat saum sunat beda. Di mana letak perbedaannya? Satu, menempatkan posisi niat. Kapan? Nah, niat mah mahalluha al-qalbu ya, tempatnya di hati. Kalau talabul biniat itu beda lagi, Bu. Talabul biniat mah itu pekerjaan lisan. Makanya diikhtilaf, dimukhtalaf, diperselisihkan. Tapi boleh tidak melafalkan niat? Nah, boleh, tapi jangan mengharuskan lah kira-kira begitu. Ya, jangan mengharuskan. Karena niat mah di sini. Nabi Muhammad tidak ada satupun dalil bahwa Nabi Muhammad melafalkan niat khusus untuk saum. Misalkan nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana lillahi ta'ala lah kira-kira gitu. Itu boleh? Boleh, silahkan. Untuk menguatkan hati ya ketika berniat. Tapi jangan mengharuskan. Karena tidak ada dalil Nabi Muhammad melafalkan niat tersebut. Tapi kalau mau menyampaikan, ya Allah besok saya mau niat, silahkan. Itu bagian daripada suara hati kita. Ya, menetapkan. Kenapa? Karena kalau tidak ada niat untuk saum, bukan saum itu. Saum wajib itu niatnya harus dari malam. Nanti di dalam hadis itu disebutkan malam yubayyit asyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menetapkan niat saum dari malamnya sebelum terbit fajar, maka tidak sah saumnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, ya. Malam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menetapkan niat saum semenjak malam sebelum fajar sidik maksudnya, sebelum adzan subuh, maka itu tidak sah saumnya. Kalau saum wajib. Saum wajib itu Ramadan terutama ya. Nanti ada saum yang lain, saum nazar wajib juga. Saum qada, saum kifarat itu yang wajib. Ramadan, qada, nazar, kifarat itu saum wajib. Saum wajib mah apa? Niatnya harus dari malam. Paling telat sebelum subuh, sebelum azan subuh. Lewat azan subuh, saya mau ngodoan, ibu mungkin mau ngodoan. Beres sholat subuh baru niat, tidak sah, tidak bisa. Kalau saum wajib. Satu itu. Yang kedua, saum wajib mah tidak boleh buka di siang hari. Oh iya, saum sunat juga tidak boleh. Maksudnya, tidak boleh sengaja kecuali ada udzur syar'i. Dan udzur syar'i itu diantaranya adalah sakit, safar, hamil, haid, nifas, dan sebagainya. Kita akan bahas nanti ke depan. Tapi kalau saum sunat, niatnya bisa ngadadak. Dari malam, boleh. Lah besok hari, misalkan besok hari Kamis nih. Mau saum Senin, Kamis, mau saum sunat, boleh. Mau ngadadak juga boleh. Di dalam hadis yang terima dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, di waktu pagi Nabi Muhammad SAW datang kepada istri-istrinya, termasuk pada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini ada dalam Bulughul Maram juga dikutip ya, dalam berbagai kitab hadis mengenai saum dikutip. Hal indakum syai'? Ada makanan tidak? Pas pagi-pagi. Lah, tidak ada ya Rasulullah. Idzan inni shaim. Kalau gitu saya mau saum saja. Pagi-pagi itu. Maka sah tidak saumnya? Sah.
Sah niatnya? Sah. Kalau saum sunnah. Malah nanti para ulama boleh. Ada yang menetapkan yang penting qoblaz zawal. Sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Kalau sebelum zuhur jam 10 belum makan ya. Daripada makan wahid ya tadi tidak ada nasi, tidak ada makanan. Adik saumnya sekalian, boleh. Kalau belum makan, belum minum. Jadi qoblaz zawal. Ada juga kata Imam Ahmad, boleh. Yang penting mah seharian itu jam 2 belum makan, belum minum. Niat jauh saumnya jam 2 boleh. Tapi kalau tadi jumhur ulama maksimal qoblaz zawal. Sebelum zuhur. Begitu ya. Itu saum sunat. Yang kedua saum sunat mah siang boleh buka. Meskipun bukan karena sakit. Meskipun bukan karena safar. Bukan karena haid. Kenapa? Macam-macam. Diundang makan misalkan. Diundang makan. Boleh buka. Boleh. Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh Siti Aisyah sama ya dalam riwayat yang tadi. Wa dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ayyamin akhar. Nabi Muhammad di hari yang lain datang kepada kami. Kebetulan kami dia alaina haisan. Kata Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, ini ada kiriman, ada hais." Tahu hais? Hais itu kue dari kurma, samin dan keju. Ya, tamar, samin dan akid keju. Gak tahu namanya hais itu. Ya, hais. Lawan di kita mah kue naonnya? Ya. Anu khas di Sunda mah semprit, semprot, kira-kira gitulah. Ada yang ngirim lah, ada yang ngirim makanan kesukaan Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Asbahtu shaiman. Tadi pagi aku saum. Fakala. Tapi waktu itu ketika ada kiriman hais, Nabi Muhammad buka. Jadi kalau saum sunat mah boleh berbuka. Ketika misalkan, yuk ini ke rumah lah. Ini ada tasyakuran. Datang ke sana, pas sudah disediakan makanan. Apalagi kita diundang khusus. Ayo makan. Allah hapunten menuju saum. Aja masak. Tidak usah mengecewakan pribumi. Buka saja. Kalau saum sunnah. Kecuali kalau saum wajib tidak boleh. Kalau saum qadha, dari hadis oge boleh buka. Qadha mah wajib tidak boleh. Ya, qadha, kifarat, nazar apalagi Ramadan. Begitu. Baik. Itu niat. Jadi ada 2 rukun berarti ya. Ada menahan makan, minum, jima dari subuh sampai maghrib. Ada niat. Nah, itu akan membedakan antara saum dan bukan saum, antara saum sunat dan saum wajib. Baik, selanjutnya hukmus siyami Ramadan. Hukum saum Ramadan itu apa? Jelas wajib Bu ya. Tadi di dalam Al-Baqarah tadi dibacakan Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian saum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Jelas kutiba alaikum. Kutiba itu artinya firidho, ya, diwajibkan. Dalam hadis riwayat Ahmad misalkan dari Abu Hurairah, Rasul mengatakan, "Qad ja'akum Ramadhanu syahrun mubarakun iftaradu 'alaikum fihi siyamahu." Ya, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan di bulan Ramadan itu siyamau, saumnya. Jelas, iftaradu, tersurat sekali. Ya, tersurat sekali. Wajib, fardu. Nah, begitu. Bukan bahasa fikih itu mah. Itu bahasa syariat. Jadi kalau dalam dalil dikatakan sudah iftaradu, itu mah sudah bukan lagi kesimpulan. Ini wajib. Kalau wajib bisa jadi kesimpulan dari ayat perintah misalkan. Al-aslu fil amri wujub. Baik. Wajib. Jelas lah ya. Nanti yang wajib itu kalau berhubungan dengan waktu yang permanen hanya Ramadan. Tidak ada saum wajib Muharram, saum wajib Safar, saum wajib Rabiul Awal, tidak ada. Ada juga saum wajib itu berhubungan dengan kasus. Satu, kasusnya saum wajib Ramadan batal. Karena sakit, karena safar, karena haid, karena melahirkan. Maka fa'iddatun min ayyamil ukhra. Nanti diganti di hari yang lain, namanya qadha. Nah, saum qadha jadi wajib. Karena kasus apa? Batal di Ramadan. Atau nazar. Seperti ibu-ibu dalam sebuah hadis itu, ini dikutip oleh Imam Nasrul Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz. Ada ibu-ibu melakukan perjalanan laut. Ya. Kemudian beliau bernazar, seandainya aku selamat dalam perjalanan laut ini,
saya bernazar akan saum 1 bulan. Beres perjalanannya, selamat. Ternyata belum terbayar saumnya, saum nazarnya, wafat. Putrinya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya pernah bernazar. Kalau selamat dalam perjalanan laut, akan saum 1 bulan, dan itu belum terbayar. Apakah saya harus membayarnya? Kalau ibumu punya hutang kepada orang lain, mau dibayar tidak? Mau ya Rasulullah. Ini hutang kepada Allah, bayar. Jadi boleh mengsaumkan orang yang sudah wafat, tapi saum nazar. Tapi saum nazar. Dan nazar mah hutang itu mah. Tapi kalau seandainya wafatnya di bulan Ramadan mah, apakah anaknya harus membayarkan? Oh tidak, itu mah idza mata ibnu Adam in qata amalu, sudah waktunya wafat ya. Bukan hutang itu mah. Bukan hutang. Kalau nazar ya, ini yang muttafaq gitu. Yang ketiga, kalau kasus saum kifarat. Saum kifarat. Saum Ramadan, suami istri malah berhubungan, maka saumnya batal dan dia juga harus bayar kifarat, dosa itu. Dan di antara kifaratnya adalah saum 3 hari berturut-turut, di antara pilihannya. Nah, baik, itu saum wajib ya. Kalau yang lainnya sunat dan banyak sekali. Nah, nanti bisa dibaca lagi. Baik, selanjutnya saum Ramadan, apa sih keutamaannya? Keutamaan saum Ramadan itu kalau dicoba disederhanakan, yang paling utama itu adalah takfiruz dzunub. Menghapus dosa. Targetnya itu. Banyak sekali hadis dan terpusat kepada ini, kepada penghapusan dosa. Contoh, rohima anfumriin. Dalam rapat yang lain, rohima anfurojulin. Ya, hadis riwayat Muslim kalau tidak salah ini. Celaka hidung seseorang. Ada 3. Di antaranya apa? Idza dakhala alaihi ramadhanu, apabila Ramadan datang kepadanya, lam tughfar dzunubu. Dosa-dosanya tidak diampuni. Rugi sekali. Kalau datang Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni. Itu berarti Ramadan berhubungan dengan penghapusan dosa. Ada lagi hadis yang lain. As-salawatul khams wa ramadhanu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun idza jtunibatil kabair. Salat 5 waktu hariannya, Jumat ke Jumat pekanannya, Ramadan ke Ramadan tahunannya, itu adalah penghapus dosa. Selama meninggalkan dosa besar. Tuh, hubungannya dengan penghapusan dosa lagi. Nanti ada praktek ibadah di bulan Ramadan. Syariat di bulan Ramadan ada saum, ada qiyamul Ramadan. Rasul mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang saum, barang siapa yang qiyamul Ramadan, tarawih berdasarkan iman dan ihtisab, maka akan dihapus dosa yang telah lalu tuh. Dengan penghapusan dosa lagi. Jadi intinya penghapusan dosa atau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fadilah saum Ramadan itu adalah menghapus dosa. Cuman ada syaratnya. Ada syaratnya. Tadi disebutkan idza jatunibatil kabair, sepanjang menjauhi dosa-dosa besar. Dosa besar yang paling besar apa? Syirik. Nah, saya menarik ada di antara keutamaan Ramadan itu Rasul mengatakan, ini hadisnya populer sekali, qad ja'akum ramadhanu syahrun mubarakun iftaradu alaikum fihi siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatun khair min alfi syahrin faqad man hurima khairahu faqad hurima. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan saum di dalamnya. Pintu-pintu surga dibuka di bulan ini. Pintu-pintu neraka ditutup di bulan ini. Setan-setan diikat di bulan ini. Di bulan ini ada 1 malam namanya Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di antara keutamaan Ramadan itu ada tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Jadi surga itu punya pintu, Bu. Dan punya jadwal ditutup dan dibuka. Jadwal ditutupnya itu memang selalu ditutup surga itu. Tapi ada jadwal dibuka. Jadwal dibukanya 2. Ada jadwal pekanan, ada jadwal tahunan. Saya sampaikan begitu ya. Ada usbu'iyan, ada sanawiyan. Usbu'iyan pekanannya kapan? Tuh disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnaini wa yaumal khamis.
Pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Kemudian yang kedua, jadwal tahunan kapan? Bulan Ramadan. Qad ja'akum Ramadhanu. Telah datang Ramadan kepada kalian. Di antaranya apa? Tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka sepanjang bulan. Tidak melihat hari apa? Sepanjang bulan. Pertanyaannya adalah, apa keutamaan pintu-pintu surga dibuka? Disebutkan di dalam hadis itu, fayughfaru likulli 'abdin. Dalam lafaz hadis yang lain, fayughfaru likulli muslimin. Akan diampuni dosa-dosa setiap hamba, setiap muslim. Syaratnya dua. Man kana la yusyriku billahi syai'an. Orang yang tidak memusyrikan Allah. Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna'u fayuqalu lahu anziru hatta yastaliha. Kecuali orang yang antara dirinya dengan saudaranya ada konflik, ada masalah. Dikatakan kepadanya, tangguhkan, dosanya diampuni. Sehingga keduanya islah, berdamai. Jadi ada dua syarat. Kalau mau ketika pintu-pintu surga dibuka, ketika Ramadan, hari ini juga hari Kamis ya. Ini hari dibagikannya ampunan. Syaratnya dua. Satu, tidak boleh berbuat syirik. Kedua, menjaga hubungan baik dengan sesama. Tidak boleh ada konflik. Jadi syirik itu menjaga hubungan baik secara vertikal ke Allah. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan sesama. Yaitu tidak boleh ada konflik. Makanya, Ibu, Ramadan 2 hari lagi. Untuk menyampaikan mohon maaf lahir dan batin itu jangan nunggu lebaran. Sekarang lebih afdol. Lebih utama sekarang. Kenapa? Karena Ramadan dengan sekian banyak amal soleh. Yang fungsinya adalah untuk menghapus dosa, syaratnya dua. Pastikan tidak syirik, yang kedua tidak ada konflik dengan sesama. Bilih ya, ibu bapak selama ini punya batu ali, ayaan gitu. Ya, betul. Ayah usian ya. Dari siapa? Oh ini mesti pinter, nanti payung di pasian. Ami dagang laku gitu. Nauzubillah min dzalik, hari ini tobat, buang itu. Jika di rumah ada yang ngagantung ajimat-ajimat ya, jimat-jimat atau apa, atau di jongkok di kios ada penglaris dan sebagainya, cabut. Karena selama itu ada ibadah ibu bapak maha faidah, tidak ada manfaatnya. Ya, kenapa? Selama ada syirik, ampunan itu tidak akan diberikan. Secapek apapun ibadah dilakukan. Jadi pastikan, jika selama ini masih datang ke dukun, hentikan. Ya, jangan percaya dengan apa yang dikatakan oleh dukun. Ya. Inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya mantra-mantra, jimat-jimat, jampi-jampi itu syirik. Man atakahinan fasa'alahu wa saddaqahu lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke dukun sekali saja, bertanya ke dukun, membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun, sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Kalau tukang sholat. 40 hari. Ramadan cuma 30 hari. Tekor. Itu sekali ke dukun, mata dari sekarang. Hentikan. Jika ada keluarga yang masih suka ke dukun, apalagi kegembiraan pedagang menyebut Ramadan itu apa? Maremaan. Wah. Supaya marema, penglaris. Saya coba browsing di internet. Penglaris itu mahal-mahal gitu ya. Wah ini jimat untuk penglaris. Sampai jutaan itu dijual. Masya Allah. Nah itu hentikan. Yang kedua, pastikan masuk ke Ramadan. Jangan sampai ada masalah konflik dengan sesama. Senok udah mau pakai trok sarang dulang punya. Sarang garpu, sarang gelas, sarang piring, sarang mangkok. Suami ya dengan istri. Orang tua dengan anak-anak. Kakak dengan adik, dengan tetangga, dengan sesama jamaah majelis. Pastikan jangan sampai ada masalah sedikit pun. Kenapa? Ketika ada masalah dan ada orang yang merasa terzalimi, maka ampunan Allah itu tertahan. Maka selama Ramadan usahakan tidak boleh ada konflik. Ya, usahakan. Baru nanti kita sempurnakan di Lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mau ditambah minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, silahkan, sempurna. Tapi jangan nunggu nanti lebaran. Aya masalah, nantilah lebaran. Dan lebaran pasti bakal memberikan maaf. Jangan nunggu lebaran, hari ini justru.
Ya, menjelang Ramadan. Baik. Itu keutamaan saum ya. Kemudian syarat-syarat wajibnya saum. Syarat-syarat wajibnya saum. Kepada siapa saum ini diberlakukan? Satu, al-Islam. Beragama Islam. Kalau yang tidak beragama Islam, bisa jadi saum? Tidak. Paling puasa. Gitu. Ada yang seperti itu? Oh ada. Kenapa? Karena yang namanya syariat, fahaitsu ma wujida syar'u fatammal maslahah. Itu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dimanapun ada syariat pasti ada kemaslahatan, termasuk untuk kesehatan. Tidak mungkin ada syariat yang kemudian membuat orang sakit, membuat orang terancam nyawanya. Tidak. Di antara maqasidus syariah, tujuan syariat itu adalah hifdzun nafs, menjaga diri. Kalau saum pasti menyehatkan. Sumu tasihhu. Salat pasti menyehatkan. Sampai Dr. El-Zaki beliau menulis rahasia kesehatan dalam ibadah ya. Jadi sholat, berdiri. Kenapa berdiri? Kenapa ruku? Kenapa sujud? Dilihat dari kesehatan. Wih, luar biasa. Saum juga sama. Ya, saum. Bahkan alhamdulillah ya, sudah mulai banyak orang yang buat video-video singkat tentang keutamaan saum terhadap medis misalkan. Banyak sekali. Orang non-muslim yang saum hari ini banyak. Yang Ramadan ikut saum di Indonesia banyak sekali. Tapi alasannya apa? Kesehatan. Saya teringat dulu Deddy Corbuzier, sebelumnya masuk Islam, dia juga rajin saum. Karena melihat siapa? Supirnya. Supirnya itu, rajin saum, kemudian lihat badannya sehat, dan di antara, untuk, ya, biar six pack gitu, nah, di antaranya pengaturannya adalah lewat juga saum. Ada lewat saum ya, di samping yang lain-lain. Taib. Jadi Islam, kalau bukan Islam, tidak beragama Islam, bukan saum. Puasa. Ya, baik. Yang kedua, al-bulugh. Syarat wajibnya saum itu adalah balik. Balik itu laki-laki sudah ihtilam. Laki-laki sudah ihtilam, mimpi basah. Usia 12 tahun sudah mimpi basah, sudah balik. Wajib saum. 13 tahun, 14 tahun. 15 tahun belum ihtilam. Sudah balik. 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, ada yang belum ihtilam. Sudah balik. Kata para ulama, kalau laki-laki sudah 15 tahun, sudah balik. Karena ada kasus. Ya, dulu pernah saya sampaikan. Saya punya teman dulu, 23 tahun belum ihtilam. Dan saya belum ihtilam. Sudah 23 tahun. Saya sudah dewasa belum? Dulu saya belum tahu ya. Nanya-nanya. Ternyata sudah dewasa. Sudah balik. Kalau sudah 15 tahun, sudah balik. Kalau perempuan, ihtilamnya berapa? Bukan ihtilam. Perempuan baliknya adalah haid. Dan haid itu dari usia 9 tahun. 9 tahun. Kalau sebelum 9 tahun kemarin kita bahas haid Ibu ya. Kalau jarang-jarang. Bahkan tidak ada kasus yang di bawah 9 tahun yang haid. Tapi kalau sudah 9 tahun, sudah mulai ada yang haid. Kalau 12 tahun belum haid juga. 12 tahun sudah dikondisikan. Perempuan mah sudah apik di dalam sholat. Tidak boleh. Itu sudah ada yang mengatakan sudah balik. Meskipun dah belum haid, sudah balik kalau 12 tahun. Itu untuk perempuan ya. Jadi ketika Ramadan ini ibu bapak punya anak sudah berumur 15 tahun atau sudah berumur 13 tahun, apalagi perempuan sudah 15 tahun, pastikan sudah punya tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala secara pribadinya. Wajib saum, begitu. Yang ketiga, al-aql. Ya. Mohon maaf. Ya, kalau yang belum balik boleh saum, urusan boleh mah boleh. Salat juga wajib dama nanti sudah balik. Tapi usia 7 tahun orang tua sudah harus bisa mengajarkan. Paling telat 7 tahun. 10 tahun meskipun belum balik, 10 tahun anak berani meninggal salat, padribu kata Rasulullah. Cepret pendidikan ya. Jadi saum pun seperti itu. Jadi anak-anak juga silakan dibawa untuk saum. Tapi syaratnya minimal apa? Tamyiz. Tamyiz itu apa? Anak sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Sudah tamyiz. Kelas 2 SD, anaknya sudah hideng. Panjang anak itu, mama. Sudah hideng. Silahkan aja. Kelas 1 SD, sudah hideng. Silahkan ajarkan. Tapi kalau masih batita, ya, bawah 3 tahun,
masih gini harus saum, belajar, harus saum, tidak boleh, nangis-nangis oke dipaksa, enggak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau sudah tamyiz baru boleh diajari saum. Yang ketiga adalah al-aql. Al-aql itu berakal. Ini mengeluarkan orang yang majnun, yang mohon maaf, orang gila. Itu tidak wajib saum. Yang berakal wajib saum. Atau yang yang majnun, yang pingsan saum itu. Ya, yang pingsan menjelas lah itu ya. Tidak dibahas kalau dalam saum yang pingsan atau yang yang tidur ya itu dibahas itu mah. Yang pasti yang berakal lah ya. Rupi al-qalam an salasin, diangkat kalam, tidak dicatat pahala, tidak dicatat dosa, itu dari 3 perkara. Anis sabiyyah hatta yablugha, wa anil majnuni hatta yaqila, wa anin naimi hatta yastiqidha. Orang gila sampai berakal, anak kecil sampai balik, dan orang tidur sampai bangun ya. Dalam konteks saum, yang tidak berakal, yang majnun itu tidak wajib saum. Bagaimana yang stres sama sajalah. Ya, kira-kira begitu. Yang keempat, as-sihah. Syarat wajib saum itu adalah sehat. Kalau sakit tidak wajib saum. Malah jadi rukhsah. Nah, sakit itu ada klasifikasinya ya. Kalau sakitnya memang bisa dibawa saum, cuman misalkan Allah iraheut sakit, ada mah uzur syar'i gitu. Oh tidak, itu mah saum saja. Wa antasumu khairul lakum. Saum lebih baik ya, di saum. Tapi kalau sakitnya membahayakan kesehatannya, kalau dibawa saum malah lebih parah sakitnya, apalagi kalau membahayakan nyawanya, maka ambil rukhsah itu. Bahkan mengambil rukhsah itu sama dengan mengambil kewajiban. Dalam beberapa konteks mah jadi harus, jadi wajib malah ya. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit di antara kalian atau dalam bepergian, maka silahkan buka dan nanti diganti di hari-hari yang lain gitu ya. Kemudian yang kelima, syarat wajibnya saum itu adalah al-iqamah. Ada di tempat sendiri, mukim. Ya, artinya ini mengeluarkan orang yang sedang dalam perjalanan itu tidak wajib saum. Artinya boleh berbuka. Ada safar yang berat, malah kalau safar berat dan membahayakan kesehatan, wajib buka. Rasulullah SAW pernah mengatakan, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan bagian daripada kebaikan kalau saum ketika safar. Tapi safar yang seperti apa dulu? Asbabul wurudnya, Nabi Muhammad melihat ada orang yang sedang diriung gitu ya, dikelilingi, merongkol gitu. Ditanya, kenapa itu? Ini ya Rasulullah memaksakan saum. Padahal dia adalah musafir. Kata Rasulullah, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan bagian daripada kebaikan kalau saum ketika safar. Kalau safarnya berat, buka saja. Wajib buka malah. Karena itu mengancam kesehatan atau mengancam jiwanya, gitu ya. Ya, dalil yang tadi, faman kana minkum maridun aw 'ala safarin, atau berada di atas perjalanan. Ingat, 'ala safar. Beda dengan safar ketika ada rukhsah qasar. Dulu pernah kita bahas qasar ya? Sudah belum? Belum. Nah, bahas qasar, qasar mah safar. Ya, safar ketika selama di Bandung berapa hari, 3 hari, boleh. Zuhur jadi 2, asar jadi 2, isya jadi 2, boleh. Tapi kalau safar dalam saumah, begini. Kalau dalam perjalanan ala safarin, sedang perjalanan dari sini ke Jakarta, di perjalanan tidak kuat, ya sudah, buka saja. Bukan begini, ke Jakarta, tinggal di sana 3 hari. Ada di rumah, sahur ikut sahur, pas siang ada abi musafir. Bukan. Oh tidak, ini kan tidak ada ala safarin, bukan. Jadi kalau tinggal di sana mah ya saum saja begitu ya. Nah, beda dengan rukhsah qasar salat. Keenam, al-khulu minal haidi wan nifas. Bebas dari haid dan nifas. Ini terutama bagi para ibu ya, perempuan. Jadi kalau haid dan nifas mah bukan boleh tidak saum, tapi wajib tidak saum. Kata Rasulullah, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Hadis riwayat Muslim,
Bukankah perempuan kalau sedang haid itu tidak boleh saum, tidak boleh sholat? Ya, lam tusan tidak boleh sholat, walam tasum dan tidak boleh saum. Jelas ini mah tidak boleh. Tidak boleh. Ya, jelaslah itu mah. Jadi ketika bersih wajib saum. Kalau haid dan nifas wajib tidak saum. Baik. Kemudian yang selanjutnya, subutu dukhuli syahri ramadhana wa inqidaihi. Menetapkan masuknya Ramadan. Saum Ramadan itu harus di bulan Ramadan. Tidak boleh di luar Ramadan. Bahkan ada bahasan. 1 hari sebelum Ramadan tidak boleh saum. 1 hari setelah Ramadan haram saum. Ya, nanti kan ini Sya'ban. Rasulullah di Bulughul Maram di hadis pertama dan hadis kedua itu. La taqaddamu biyaumin wa biyaumaini. Janganlah kalian mendahulukan saum 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Tidak boleh. Tanggal 29 dan tanggal 30 Sya'ban tidak boleh saum. Ini tanggal berapa, Bu? 28 ya? 28. Ini 28. Jika ada yang saum masih boleh. Tapi kalau besok, Nabi mah pada saum Sya'ban kan saum boleh. Iya, Nabi Muhammad hampir penuh kecuali 1-2 hari terakhir. Tidak boleh besok mah. La taqaddamu biyaumin wa biyaumain. Terutama kalau Sya'ban hari ini jadinya 30 hari, artinya Ramadannya jadi hari Ahad misalkan. Kan sekarang antara Sabtu dan Ahad ya. Sabtu Ahad. Kalau Sabtu masih Sya'ban bertanggal 30, Sabtu itu haram saum kata Imam Syafi'i. Man shoma yauma syakki faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang saum pada hari yang ragu, maka dia telah bermaksiat kepada atau menyalahi Abul Qasim, menyalahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang maksud dengan yaumul syak? Hari ragu, tanggal 30 Sya'ban. Salasina min Sya'ban. Tanggal 30 dari Sya'ban. Tidak boleh itu sama sekali. Sebagaimana nanti beres Ramadan tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal itu Idul Fitri. Id, hari raya bagi kaum muslimin, haram saum. Jadi hati-hati, saum Ramadan itu harus sudah masuk Ramadan. Cuman masalahnya, hari saum Ramadan tanggal 1 Ramadan hari tahun ini Sabtu Ahad. Mau Sabtu mau Ahad. Bukan urusan mau. Tapi ini mah urusan penentuan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tetapi dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kan, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau kamu melihat hilal, cahaya baru bulan, maka saumlah kalian, menetapkan tanggal 1 Ramadan. Dan jika kalian melihat hilal, cahaya baru di bulan yang baru, maka berbukalah kalian 1 Syawal. Menetapkan tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal itu jadi pembahasan tersendiri. Kenapa? Da bulan yang lain juga ada tanggal 1 nate. Tapi da teu sarame teu sariweuh Ramadan, teu sariweuh Syawal. Dan itu bukan fenomena di kita. Ini fenomena dari masa Rasulullah SAW. Jadi dari masa Rasulullah juga memang ada pembahasan khusus, hadis-hadis khusus menetapkan tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 Syawal. Kesimpulan para ulama apa? Menetapkan tanggal 1 Ramadan melihat hilal. Minimal saksi yang melihat itu 1 orang. 1 orang yang lihat sudah sah. Kalau seandainya pemimpin mengambil kesimpulan, baik, besok tanggal 1 Ramadan, besok kita saum. Seperti Ibnu Umar, taru'an nas, dulu juga begitu. Pas tanggal 29 Sya'ban, ya, ijtima, ya bulannya itu ijtima, pas maghribnya itu taru'an nas, manusia berkumpul untuk melihat hilal. Ayat tuh. Yang lihat 1 orang. Siapa? Ibnu Umar. Fa akhbartu ilan Nabi SAW. Maka aku mengabarkan kepada Nabi, aku melihat hilal. Maka Nabi Muhammad besok saum. Wa amarun nas bisyami. Dan Nabi Muhammad menyuruh masyarakat, ya, sahabat untuk saum besok. Jadi minimal 1 orang menentukan 1 Ramadan itu bisa. Jadi jika besok pas sidang isbat ada 1 orang saja yang melihat. Di beberapa titik kan di Garutnya, di wilayah pantai itu kan ada titik-titik tertentu lah. Ada 1 saja di wilayah Indonesia yang melihat, maka kesaksiannya nanti disumpah. Orang ini orang soleh bukan, muslim bukan, soleh bukan, orang adil bukan.
Kalau iya, satu orang saja bisa ditetapkan bahwa besoknya tanggal 1. Kalau Syawal minimal 2 orang. Kalau Syawal 2 orang. Nah, ikhwati imankumullah, cuman sekarang bagaimana ya? Ada 2, ada yang tepat dan ada yang tidak tepat. Ini wilayah ijtihad, Bu. Ini bukan pekerjaan kita, ini pekerjaan para ulama, para mujtahid. Biarkanlah para ulama yang menentukan. Nah, jadi singkatnya, kalau hadis itu berbicara begini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Idza ra'aitumuhu fasum. Kalau kalian melihat hilal itu cahaya baru, Bu. Jadi besok tanggal 9, Bu ya. Tanggal 9 itu nanti ijtima, maka ba'da maghrib itu kira-kira bulan ada pan habis itu. Bulan tuh habis besok tuh. Habis. Ada cahaya baru tidak? Kalau ada cahaya baru berarti Sabtu tanggal 1. Kalau tidak ada cahaya baru berarti tanggal 30. Fa'aknul iddah salatina. Disempurnakan jumlah jadi 30. Cuman masalahnya ada 2 metode. Ada hisab, ada ru'yat. Nah, misalkan ya, di antara kaum muslim itu ada Muhammadiyah ya. Dewan Hisab dan Ru'yat di Muhammadiyah itu pakai hisab. Dan menentukan, di hisab enggak pasti. Dihitung, ini hilal sudah ada tidak di atas ufuk. Sudah ada, semua juga tahu hari ini sudah ada hilal. Namanya wujudul hilal. Cuman masalahnya hadis itu berkata, idza ra'aitumu, kalau kamu melihat hilal. Nah, melihat di sini melihat maknawi, melihat dohir. Kalau zaman Rasulullah udah memang dohir, dengan teropong-teropong acan zaman Rasulullah. Dohir, wow, berarti kesimpulannya NU Persis, MUI, NU dan Persis terutama itu pakai imkanur ru'yah, kemungkinan dilihat. Harus ru'yat. Kalau ada tapi tidak bisa dilihat, baknul iddah disempurnakan 30. Makanan nanti ada sidang isbat. Sidang isbat malam Sabtu ya. Sidang isbat. Untuk apa? Ini tes sekarang kebetulan 2 derajat sekarang. Sekarang 2 derajat. Ya, elongasinya 3,5 derajat. Kebetulan Mabims, Menteri Agama Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, dan Singapura, hari tahun kemarin mah minimal imkanur ru'yah, kemudian dilihat itu 2 derajat. Kalau sekarang mah 3 derajat. Jadi ada 2 kemungkinan, bisa Sabtu, bisa Ahad. Bisa Sabtu, bisa Ahad. Jadi nunggu jadwal oge ribu ingat nih. Wah, ternyata kebijakan di DKM ini berubah. Jadi Sabtu, ini jadi Ahad. Karena di kalender juga ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Walau alam, saya tidak mau mengira-ngira. Tapi kalau dengan hisab dan wujud hilal, pasti Sabtu sudah jelas. Tapi kalau pakai imkan ru'yah dengan ru'yah, ya, ru'yatul hilal, ada kemungkinan Ahad. Ada kemungkinan Ahad. Bahkan kalau memakai batas minimal 3 derajat, sangat mungkin Ahad. Tapi walau alam, ya, siapkanlah Sabtu. Siapkan heula. Bila pas tidak siap-siap, ternyata harus taraweh kan gitu kan. Jadi siap-siap Sabtu. Pas pengumuman sidang isbat Ahad, sudah berarti santai lagi besok tidak sahur begitu ya. Sudah cukup Ibu lah, segitu dulu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan nanti di bab pembahasan fikih fil a'dzar al-mubihah lil fitri. Ya, uzur-uzur yang memperbolehkan untuk berbuka apa saja ya, dan wa muftiratis shaim, dan yang membatalkan sahur. Baik, itu dulu yang bisa disampaikan Kang Iman. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.